Selamat siang para pemirsa yang mendengar di rumah maupun yang hadir langsung di studio. Senang sekali saya Wanasya Ima Ekoran dapat menyapa Anda kembali dalam program Ruang Literasi. Dan saya Maylin Kalista Tomasoa, selama 20 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam perbincangan santai namun penuh inspirasi seputar dunia literasi. Literasi sering disebut sebagai jendela dunia. Namun di era digital saat ini, literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan memanfaatkannya untuk hal-hal positif. Sayangnya, berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Angka ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk lebih menumbuhkan budaya literasi. Benar sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan minat baca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kita telah kedatangan tamu istimewa yang merupakan seorang penulis sekaligus penyair yang juga aktif mengelola komunitas literasi Jazirah Timur Labuhan Kata, mengajar wicara publik, dan membuat gelaran panggung musik bersama Rempah Gunung Aroma Dendang Sahaja. Langsung saja kita sambut dia, Theoresia Rumte. Halo Kak Theo, apa Halo kabar? Nasya, kabar baik. Halo Adel, kabar baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kakak bisa perkenalkan sedikit tentang diri kakak dan juga aktivitas literasi yang sedang kakak jalani sekarang. Oke, halo teman-teman, nama saya Theoresia Rumte dan saya adalah seorang penulis. Saya menulis buku puisi lebih tepatnya. 2023 yang lalu, 2 tahun yang lalu saya menerbitkan buku Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang, dan saat ini saya aktif di Jazirah Timur Labuhan Kata. Adalah Hari Raya Literasi pertama di Kota Ambon. Kita punya kegiatan yang nanti akan dirayakan di Museum Siwa 5 tanggal 7 dan 8 November 2025. Tapi sebelumnya kita punya banyak sekali kegiatan. Salah satunya ada Jazirah Diskusi yang kami rutin lakukan. Kemudian ada juga Jazirah Buku yang kami rutin lakukan setiap bulannya. Wah, menarik sekali ya Kak Theo. Jadi memang dunia literasi ini dekat sekali dengan Kak Theo, kesehariannya. Betul, bisa dibilang ya dunia literasi mesti dekat dengan kita ya, karena literasi itu kan ada kata-kata, ada pengertian, ada keterhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi itu penting sekali untuk ada dan juga dekat dengan kita. Iya, baik. Kalau boleh tahu, Kak Theo ini memulai mengelola Jazirah Timur Labuhan Kata ini dari kapan sih? Launching Jazirahnya sendiri itu di bulan Januari 2024. Terus kemudian sejak Januari, Februari, Maret, April itu ada kegiatan rutin yang setiap bulan kami lakukan. Lalu di Oktober 4 dan 5 Oktober 2024 itu Hari Raya Literasi pertama kali kami adakan di Ambon. Hari Raya Literasi itu sebenarnya sama juga dengan Festival Literasi, tapi istilahnya saja yang beda. Kami di Ambon memakai Hari Raya Literasi, jadi kami mau merayakan literasi sebagai bagian dari keseharian kami. Kak Theo, apakah itu acaranya itu terbuka untuk semua atau bagaimana itu perayaan? Tentu saja terbuka untuk umum dong, tidak ada segmented, jadi siapa saja. Untuk Jazirah Timur Labuhan Kata sendiri, di hari rayanya kami merayakan Jazirah Dongeng. Itu dari anak-anak kecil, ada pembacaan buku, dongeng untuk adik-adik. Terus kemudian kita punya juga Jazirah Tutur. Kita mengundang orang tua untuk datang menuturkan cerita-cerita atau pengetahuan lokal kepada adik-adik yang lebih muda. Dan juga kita punya Jazirah Diskusi ya. Kalau Jazirah Diskusi itu range atau audiens yang hadir itu banyak sekali dari SMP sampai kemudian mahasiswa. Jadi memang banyak sekali ya. Banyak. Kita mulai ke inti pembahasan. Pertanyaan yang pertama nih, menurut kakak apa arti literasi di zaman sekarang, khususnya untuk anak muda di zaman sekarang ini? Literasi itu berguna karena kalau tidak ada kata-kata, anak muda akan mengeluarkan parang dan anak muda akan mengeluarkan alat tajam untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau kata-kata di dunia ini habis, maka yang terjadi adalah kekerasan satu dengan yang lain, kekerasan fisik. Jadi kenapa literasi itu penting?
Saya pikir kita perlu membaca, kita perlu melek huruf, kita perlu tahu kata-kata, kita perlu ada saling mendengarkan seperti yang saat ini kita lakukan ya, tidak hanya bicara tapi juga saling mendengarkan, dan kita perlu menggunakan semua indera yang kita punya untuk menyerap apa saja yang baik di sekitar kita. Itu fungsinya literasi, membuat kita menjadi manusia. Karena kalau kita tidak jadi manusia, maka kita adalah binatang yang belum selesai prosesnya menjadi manusia. Jadi saya pikir kenapa literasi penting, itu jawabannya. Setuju sekali ya Kak Teo. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, kira-kira apa tantangan terbesar generasi muda dalam hal literasi? Kemalasan. Saat ini generasi muda lebih banyak scroll handphone, melihat TikTok, bermain dengan layar. Dan saat ini tantangannya mungkin generasi muda lebih sibuk dengan dirinya sendiri ya. Kalau bicara tentang literasi, yang paling penting adalah keterhubungan dengan manusia. Artinya ketika kita hadir di sebuah tempat, kita mesti hadir membawa diri kita, bukan hadir dan juga memperhatikan handphone atau misalnya memperhatikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Itu saat ini tantangannya cukup besar, dan bagaimana mengalahkan teknologi dan juga mengembalikan manusia sejatinya kepada dirinya, itu adalah tantangan ya, karena manusia sudah terpisah dengan dirinya. Ia lebih banyak mencari sesuatu di luar dirinya. Saya pikir itu tantangan literasi. Bagaimana kita mau membaca buku kalau teman-teman mungkin lebih tertarik dengan video-video dangkal yang banyak sekali ada di TikTok, dan buku-buku dan juga kata-kata itu jadi hal yang dilupakan. Itu tantangannya, Nasya. Iya, betul juga. Tapi sebenarnya membaca dan literasi ini bisa sangat menyenangkan kalau kita tahu caranya ya, Kak. Menurut Kakak, langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh remaja atau mahasiswa zaman sekarang ini untuk mulai meningkatkan literasi? Yang biasanya ada lakukan apa? Memaksa diri untuk membaca. Memaksa, ya, memaksa itu satu kata yang sulit. Kenapa perlu memaksa diri? Karena satu, kita malas. Dua, tidak ada buku di dekat kita. Tiga, kita merasa buku itu sesuatu yang jauh, padahal sebenarnya buku itu sesuatu yang dekat. Kalau di rumah, banyak sekali kata-kata yang ada ya. Kata-kata itu bukan hanya dari buku. Saat ini teman-teman melihat kata-kata yang ada di dalam kertas. Ya. Itu huruf, itu kata-kata, dan ia bukan kata-kata yang kosong. Itu cara kita membaca. Tidak hanya membaca perlu memahami. Jadi kita bukan membaca untuk memenuhi tugas atau misalnya memenuhi yang penting saya bisa membaca, yang penting saya pura-pura membaca. Membaca itu tidak pura-pura, itu aktivitas yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran. Nah, jadi kalau kita mau membaca, usahakan untuk ada buku dulu di sekitarmu. Kalau di sekitarmu tidak ada buku, ya sulit. Kalau di sekitarmu tidak ada buku, ya usahakan ada koran bekas, usahakan ada potongan-potongan majalah, usahakan ada membaca yang lain yang bisa kita lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan membaca, Adele dan juga Nasya dan juga teman-teman, adalah membaca manusia. Kita suka lupa bahwa manusia itu adalah buku yang tertulis. Manusia itu punya bahasa tubuhnya. Ketika manusia marah, dia tidak perlu berbicara, dia cukup mengeluarkan ekspresi. Kita perlu membaca ekspresi manusia, itu cara kita membaca. Jadi membaca itu sangat luas. Kalau kita bahas ini, saya bisa bahas 10 hari ke depan. Oke, Kak Teo. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat literasi terasa menarik dan relevan bagi anak muda? Literasi itu menarik, tidak perlu dibuat menarik ya. Anak muda yang membosankan, karena saat ini anak muda tidak lagi melakukan hal-hal yang barangkali ada hubungannya dengan literasi. Anak muda yang melihat literasi itu dengan sebelah mata. Literasi itu jauh menyenangkan, literasi itu banyak dan sangat luas. Kita kalau bicara literasi bukan cuma bicara soal literasi buku, kita bisa bicara mengenai literasi film, kita bisa bicara mengenai literasi seni rupa, kita bisa bicara mengenai literasi seni musik, kita bisa bicara tentang literasi performances, kita bisa bicara mengenai literasi teater. Bayangkan, literasi itu banyak banget. Sekarang lagi ada apa lagi? Ekoliterasi, literasi tentang alam.
Kemudian ada juga literasi mindful, literasi tentang kesadaran diri, tubuh. Banyak sekali. Jadi saya pikir tidak perlu dibuat menarik kepada anak muda yang saat ini hidupnya membosankan dan lupa kalau ada hal-hal di sekitar dirinya yang justru bisa dilakukan dan justru bisa tersambung gitu dengan dunia literasi, dan itu adalah hal yang menyenangkan. Menurut Kak Theo nih, bagaimana perkembangan literasi yang Kak Theo lihat di Kota Ambon ini? Ada perkembangan sedikit. Kalau dari skala 1 sampai 10, barangkali sekarang perkembangan literasi di Ambon ini ada di level 3 ya. Berarti masih ada 7. Ada angka 7 lagi yang perlu kita capai. Tapi kalau mau menyebutkan tentang perkembangan, tentu saja ada. Sekarang ada banyak sekali gerakan-gerakan literasi dan gerakan-gerakan kawan-kawan komunitas yang bekerja di kota ini dan juga berupaya untuk melakukan hal-hal menyangkut literasi. Salah satunya selain Jazira, kita juga punya Bengkel Sastra Maluku. Pernah dengar Bengkel Sastra Maluku? Pernah dengar. Wow, Saya juga ikut kegiatannya katanya. Itu dia, Nasya. Bengkel Sastra Maluku itu salah satu komunitas yang sudah cukup lama yang ada di kota ini dan selalu berupaya untuk punya kesadaran dan juga meluaskan literasi atau secara menyeluruh ya, mencoba ada upayanya. Baik, kalau boleh tahu ada buku atau bacaan yang paling berkesan dari Kak Theo dan ingin direkomendasikan untuk anak muda? Toto-chan, Gadis Kecil di Jendela, itu cerita-cerita pendek yang bisa dibaca oleh anak-anak muda yang mungkin malas membaca. Sangat enak sekali untuk dibaca. Sapardi Djoko Damono, Kolam, itu buku puisi yang saya pikir bagus juga untuk dibaca, untuk mengetahui Sapardi, sang penyair kita, orang tua kita yang sudah lebih dulu membuka jalan di dunia puisi. Yang ketiga, Cala Ibi, Nukila Amal. Cala Ibi itu sebuah novel eksperimental yang ditulis oleh Nukila Amal, seorang penulis yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, dan teman-teman perlu membaca. Ya. Ya, menarik sekali ya. Baik pemirsa, bukunya bisa kita beli di Gramedia terdekat dan juga bisa mencoba untuk membaca buku ini teman-teman. Dan buku-buku yang tadi memberimu pulang dari Kak Theo nih. Oke, sayang sekali Kak Theo, kita sudah ada di penghujung acara ya Kak Theo. Mungkin Kak Theo mau membaca satu puisi yang berkesan dari Kak Theo nih. Boleh. Ini buku Kadang Rupa Tak Memberimu Pulang. Satu puisi yang mau saya baca itu adalah setiap kali kau dan aku bercinta, kau meninggalkan lubang hitam di hatiku yang menganga bagai sumur, menunggu seseorang memasukkan tali. Setiap kali kau dan aku bercinta, lubang-lubang hitam bertambah banyak, seumpama rumah ditembusi peluru sesudah perang. Darah mengalir dan rintih pepohonan. Setiap kali kau dan aku bercinta, lubang-lubang hitam menjalar ke seluruh tubuhku bagai gorong-gorong. Kesana air menuju, air dari telinga, lengan, payudara, dan mata. Setiap kali kau dan aku bercinta, tubuhku adalah lubang hitam. Kau memasukkan sekop dan menggali, lalu mengubur tubuhmu sendiri. Kak Theo, mungkin ada pesan singkat juga dari Kak Theo nih agar anak muda semakin meningkatkan literasi. Pesannya perlu bertemu dengan dirimu sendiri dan perlu tahu kira-kira visi tujuan hidupmu apa. Karena kalau anak muda tidak menemukan visi dan tujuan hidupnya, anak muda itu akan menjadi anak muda yang sama sejak dia lahir sampai dia mati. Dia tidak akan diingat sebagai siapapun. Tapi pada dasarnya semua orang akan dilupakan. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa bertemu dengan dirimu. Karena saat ini saya perhatikan banyak anak muda yang tidak bertemu dengan dirinya. Anak muda justru bertemu dengan diri-diri orang lain di luar dirinya. Jadi yang paling penting itu bertemu
kemudian mencoba untuk mengenali diri dan mencoba untuk tahu apa yang jadi visi dan juga tujuan dari hidupnya. Oke, baik. Jadi pemirsa, yang seperti dikatakan Kak Teo tadi, kita harus bertemu dengan diri kita sendiri dulu. Harus mengenal diri kita dulu, baru bisa mengenal orang lain ya Kak Teo ya. Ya, terima kasih banyak Kak atas sharing yang luar biasa. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi pemirsa literasi semua untuk mulai menjadikan literasi sebagai gaya hidup. Sampai ketemu lagi di Ruang Literasi Membaca Dunia, Menulis masa depan.